Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Andra Jodia. Kali ini gue akan menceritakan tentang seorang pendaki yang bernama Arif Wibowo ya, yang tersesat di lereng Gunung Ijen. Dunia pendakian sering digegerkan dengan hilangnya seorang pendaki di sebuah gunung, tak terkecuali Gunung Ijen. Gunung yang terkenal dengan fenomena api birunya. Tak jarang menelan manusia tersesat di alamnya. Hal ini tentu menjadi sebuah kewaspadaan bagi siapa saja yang hendak pergi ke sebuah gunung. Menghilangi seorang pendaki di Gunung Ijen pernah terjadi ketika perayaan Tahun Baru. Hal naas ini dialami oleh seorang pendaki, yaitu Arif. Kronologi peristiwa ini bermula ketika 9 orang pemuda asal Probolinggo, yaitu Mahfud, Sidik, Zainul, Rizky, Ridwan, Dawi Maman, Munir, dan Arif Prabowo. Mereka berencana mendaki ketika Tahun Baru. Mereka tiba di Paltuding pada hari Sabtu 31 Desember pukul jam 3 sore dengan tujuan ingin menghabiskan malam Tahun Baru di Puncak Ijen. Sebelum mendaki, mereka menikmati pesta kembang api hingga tepat pukul jam 1 malam dini hari. Pada tanggal 1 Januari, mereka mendaki Ijen dengan formasi lengkap. Baru beberapa saat mendaki, Arif tiba-tiba tidak terlihat. Teman-temannya beranggapan mungkin sedang buang air kecil. Tapi sesampainya mereka di puncak gunung, Arif tetap nggak ngelihat batang hidungnya. Mereka sampai puncak Ijen itu pada jam 4:30 pagi. Setelah 1 jam menunggu, Arif pun nggak kunjung tiba. Kepanikan mulai melanda. Mereka segera turun menyisir trek pendakian untuk mencari Arif. Ya, hasilnya nihil. Arif hilang dari trek pendakian. Mereka melanjutkan pencarian dan sebagian melapor ke pos polisi Sempol. Setelah menghubungi orang tua Arif, mereka ikut mendaki lagi untuk mencari kawannya itu. Lanjut cerita, butuh 30 jam untuk menemukan Arif, hingga akhirnya ia ditemukan dalam keadaan linglung dengan hanya memakai celana dalam saja. Hal yang menimpa Arif tentu bukan hal biasa. Ia hilang sesaat setelah memulai pendakian di tengah malam. Apalagi ia nggak ditemukan setelah pencarian 30 jam dengan kondisi sehat. Setelah itu pun Arif linglung ketika ditanyai polisi. Dan anehnya lagi, ia cuma mengenakan celana dalam aja. Hal ini tentu sangat janggal. Banyak yang beranggapan kejadian ini adalah ulah setan penyesat di Gunung Ijen. Lanjut cerita versi Arif. Saat dia terpisah dari rombongan, ia mencoba untuk mencari keberadaan teman-temannya. Namun saat dia berusaha mencari teman-temannya, justru ia dikejar oleh sosok seorang yang menggunakan seragam tentara zaman dulu dengan membawa sebuah pedang di tangannya. Lalu, siapa sosok yang membawa pedang tersebut? Konon, menurut cerita, Gunung Ijen merupakan tempat pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara VOC yang menjajah Indonesia, dan gunung inilah seorang tentara VOC terbunuh oleh pejuang Indonesia. Kematiannya pun sangat mengenaskan karena kepalanya terpenggal oleh sebuah pedang. Sosok inilah yang diduga menjadi penunggu Gunung Ijen hingga kini. Arwah tentara VOC itu menjadi arwah pendendam. Terkadang sosok makhluk gaib ini menampakkan dirinya dengan membawa sebuah pedang dan menakuti para pendaki. Hal inilah yang dialami oleh Arif saat mendaki ke Gunung Ijen.
Tentara inilah yang diduga sering melakukan hal-hal janggal di Gunung Ijen. Anehnya lagi, Arif juga ditemukan dalam keadaan hanya memakai celana dalam aja dan dalam keadaan linglung. Kabarnya makhluk gaib ini memang sering melakukan kejahilan di Gunung Ijen. Dan konon makhluk ini juga suka menyesatkan para pendaki Gunung Ijen dan membuatnya linglung dan lupa jalan pulang. Selain itu pula, ada sosok seorang nenek tua yang berada di jalur pendakian Gunung Ijen. Menurut cerita seorang pendaki yang pernah tersesat di gunung ini, dia pernah berjumpa dengan seorang nenek-nenek saat ia terpisah dari para rombongan pendaki Gunung Ijen. Ketika itu, nenek tersebut menyuruh untuk memegang pundaknya sambil menutup mata. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja pendaki tersebut sampai di puncak Gunung Ijen dan bertemu rekan-rekan pendakinya. Dan setelah sampai di puncak, tiba-tiba nenek tersebut menghilang begitu aja. Konon nenek tersebut merupakan sosok arwah dari sang juru kunci yang meninggal ratusan tahun yang lalu di Gunung Ijen, dan hingga kini tetap menjadi penyelamat bagi pendaki yang tersesat. Peristiwa yang dialami Arif ini hanya satu di antara sekian cerita janggal yang beredar di lereng Gunung Ijen. Bahkan tak hanya setan penyesat yang banyak dijumpai pendaki, namun ada juga sosok perempuan berbaju putih. Sosok ini sering muncul di tanjakan Curang Ijen atau yang disebut erek-erek. Siapa dia? Hingga kini belum ada kebenaran yang pasti. Wallahu a'lam bishawab.